Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safitri Aulia Walida. Kelas 12 Agama akan menyampaikan ujian praktek tentang perkembangan kehidupan politik ekonomi pada masa Orde Baru. Di sini kehidupan politik pada masa Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto selama 32 tahun. Dalam masa 30 tahun itu, dalam kepemimpinannya, banyak kebijakan yang berpengaruh cukup besar pada proses berjalannya negara Indonesia. Mulai dari kebijakan politik atau kebijakan ekonomi. Kebijakan ekonomi politik yang digunakan terbagi menjadi dua, yakni kebijakan politik dalam negeri dan luar negeri. 1. Pelaksanaan pemilu. Pemilu yang telah diatur dengan SI MPR 1967 yang menetapkan pemilu akan diselenggarakan pada tahun 1971 ini. Berbeda halnya dengan pemilu tahun 1955. Pada Orde Revolusi atau Orde Lama, pemilu ini para pejabat pemerintah hanya berpihak pada salah satu peserta pemilu, yakni Golkar. Golkar lah yang selalu memenangkan pemilu di tahun berikutnya, yaitu 1977, 82, dan sebagainya. 2. Penyederhanaan partai politik. Penyederhanaan partai politik terbagi dari dua partai serta satu golongan karya, yaitu 1. Partai Persatuan Pembangunan Koalisi dari dan 3. Dwi fungsi APRI. Dwi fungsi APRI merupakan peran ganda. APRI sebagai ketentuan, kekuatan pertahanan, keamanan, dan kekuatan sosial politik. APRI juga mempunyai wakil dalam MPR yang diketahui sebagai fraksi APRI. Yang keempat, pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila. Pedoman penghayatan dan pengamal Pancasila mempunyai tujuan untuk memberi pemahaman pada semua lapisan masyarakat tentang Pancasila. Bahkan dilaksanakan penataran P4 bagi para pegawai negara sipil. Kebijakan politik luar negeri dapat kita lihat, yaitu 1. Indonesia menjadi anggota PBB kembali. Indonesia terkucilkan dari pergaulan internasional dan menyusahkan Indonesia dalam ekonomi maupun politik dunia. Kondisi ini lalu mendorong Indonesia kembali lalu menjadi anggota PBB menurut hasil sidang DPR GR. 2. Pemilihan hubungan diplomatik antara Malaysia dengan Singapura. Indonesia kembali lalu menjadi anggota PBB menurut hasil sidang DPR GR. 2. Pemilihan hubungan diplomatik antara Malaysia dengan Singapura serta pemutusan hubungan dengan Tiongkok. Ketika tahun 1965 terjadi pertikaian antara Indonesia dengan Malaysia dan Singapura. Pemulihan hubungan diplomatik dan Singapura lewat pengakuan kemerdekaan Singapura pada tanggal 2 Juni 1966. 3. Memperkuat kerjasama regional serta internasional. Indonesia mulai menguatkan kerjasama regional dan internasional dengan menggunakan beberapa upaya, yaitu turut andil dalam pembentukan ASEAN. Indonesia sebagai salah satu pendirian ASEAN. Perkembangan kehidupan ekonomi pada masa Orde Baru. Pemerintahan Orde Baru mempunyai slogan yang mengungkapkan fokus utama dalam memperlakukan kebijakan ekonomi, yaitu trilogi pembangunan, penyimpangan pembangunan, beserta hasilnya yang mengarahkan pada terwujudnya keadilan sosial untuk seluruh rakyat, bukan tanpa dasar atau landasan. Trilogi pembangunan diciptakan karena Indonesia mengalami inflasi yang sangat tinggi, yaitu 1. Replati 1 pada tanggal 1 April 1969 sampai 31 Maret 1974. Kebijakan pada masa Replati 1 dirasa hanya menguntungkan pihak investor Jepang serta golongan orang-orang kaya saja. Hal ini membagikan munculnya peristiwa malapetaka 15 Januari. 2. Replati 2 yang tanggal 1 April 1974 sampai 31 Maret 1979. Yang ketiga, Replati 3 yang pada tanggal 1 April 1979 sampai 31 Maret 1984. Replati 3 menegaskan pada trilogi. Yang keempat, Replati 4
pada tanggal 1 April 1984 sampai 31 Maret. Yang kelima, Repelita 5 pada tanggal 1 April 1989 sampai 31 Maret 1994. Yang keenam, Repelita 6 dimulai pada tahun 1994. Sekian, terima kasih dari saya. Apabila ada yang salah, maaf disalahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.